Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu lagi di kesempatan perkuliahan daring pada saat ini dalam keadaan jamaah walafiat. Semoga salawat dan salam kami curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada saat nanti kita di hari perhitungan diberikan syafaat oleh beliau dan mendapatkan syafaat dan bersama-sama beliau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir di kelas karena kemarin baru saja ada rapat IDT di luar kota ya, jadi ada yang belum bisa hadir ke sana karena baru datangnya Senin pagi ya, jadi rasanya masih capek-capek gitu. Jadi mohon maaf sekali pada rekan-rekan sekalian, saya tidak bisa hadir di kelas ya. Tapi tidak semoga tidak mengurangi esensi pembelajaran dari mata kuliah manajemen pemasaran semester 3 ini ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan siap walafiat. Terus UTS-nya sudah bisa semua. Kemarin saya jaga di 3C dan ada beberapa yang miss. Teman-teman 3C mungkin tidak membaca soal dengan benar ya. Saya harapkan di 3F dan 3E tidak terjadi demikian, karena sudah saya kasih pembelajaran, saya sudah kasih clue-cluenya, kisi-kisinya ya, dan semoga nanti hasilnya juga memuaskan seperti yang kalian harapkan. Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep pemasaran jasa. Yang kemarin adalah barang ya atau produk, dimana kalau barang itu pemasarannya akan mungkin lebih mudah ya, secara barang sudah terlihat, secara warna sudah terlihat, rasa juga bisa kita rasakan. Nah, bagaimana dengan konsep pemasaran dari jasa itu sendiri? Ini materi yang akan saya sampaikan. Jadi seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan teknologi, jadi globalisasi itu maksudnya sudah ke seluruh penjuru dunia itu sudah saling terkoneksi gitu ya, saling menghubungkan antara pemasarannya dan antara penjualan barang, pemasaran, distribusi itu saling berhubungan, dan juga teknologi juga akan semakin canggih sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan akan kebutuhan industri jasa, karena kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan disebabkan karena adanya persaingan di industri atau penjualan atau barang ini semakin ketat, jadi semakin jenuh. Jadi orang-orang sudah istilahnya sudah waleh ya, bahasa Jermannya itu sudah waleh dengan persaingan-persaingan atau kompetisi-kompetisi yang dilakukan di sektor barang. Nah, dengan itu seorang pebisnis pasti melirik, oh apa sih barang apa bukan barang ya, istilahnya usaha apa sih yang masih berpotensi, usaha apa sih yang masih memiliki chance untuk lebih berkembang lebih jauh. Nah, akhirnya mencobalah ini. Nah, karena sudah jenuh di pasar barang itu tadi. Nah, akhirnya meningkatlah yang namanya kebutuhan akan industri jasa ini, didorong lagi dengan kemudahan informasi dan teknologi dan telekomunikasi sekarang, dengan gadgetnya yang sekarang. Akhirnya orang-orang itu minta istilahnya kalau Gen Z itu minta instannya ya. Jadi kenapa kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Jadi
mintanya yang instan-instan. Jadi dengan ditambahnya arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, semakin gampanglah industri jasa itu berkembang dan semakin pesat seperti yang kalian rasakan saat ini ya. Jasa antar, jasa pesan dan sebagainya ya, just tip, terus Grab dan sebagainya, yang memudahkan kalian untuk bermobilisasi kemana-mana. Nah, kita kulik dulu apa yang dimaksud dengan jasa ini menurut para ahli ya. Jasa adalah setiap tindakan menurut Kettle dan Kohler dalam tarian tahun 2011, tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang berprinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Nah, jadi kalau barang kan takdol ya. Kalau takdol itu salib punya saya, awalnya itu punya saya yang produksi, tapi akhirnya pindah kepemilikan ke jenengan yang sebagai konsumen. Tapi kalau jasa tidak dapat berpindah, produksi jasa tidak dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik. Nah, ini menurut ahli yang lainnya di tahun yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa jasa itu adalah merupakan tindakan yang mencakup aktivitas output berupa kinerja hasil yang diterima pelanggan atau konsumen, di mana antara pelanggan atau konsumen dan produsen pemberi jasa mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai value yang diberikan oleh produsen, pihak pemberi jasa kepada pelanggan atau konsumen dalam bentuk kenyamanan, hiburan, kecepatan dan kesehatan. Nah, ini jasa. Nah, kalau dihubungkan dengan pemasaran, apa Pak maknanya? Nah, ini menurut Zetim Hall dalam Bittner Daryanto itu mengartikan pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji atau janji-janji yang diberikan kepada pelanggan yang harus dijaga. Kerangka kerja strategi diketahui sebagai service triangle yang memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan dalam membuat janji dan sukses dalam membangun customer relationship. Kalau menurut Yazid 2013 merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran pemimpin akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan non manajerial dalam bentuk merumuskan maupun mendukung pelaksanaan pemasaran yang berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, menurut Lupio Adi, masalah jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba, tapi manfaatnya dirasakan oleh konsumen. Itu namanya jasa. Nah, secara sekilas dari pengertian tadi dapat kita lihat sifat dari jasa itu adalah intangible, tidak berwujud. Nah, ini gak ono wujude rek. Nah, jasa memiliki sifat tidak berwujud karena tidak diidentifikasikan ke 5 indera manusia. Diidentifikasikan, dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum terjadi proses transaksi pembelian. Nah, untuk memasarkan jasa ini perlu pemikiran yang lebih jauh bagi para pelajar dibandingkan dengan pemasaran barang ya, karena nggak ketok wujudnya, jadi harus didefinisikan, dideskripsikan. Bahkan ada testimoni mungkin dari orang yang sudah pernah merasakan jasa yang dia tawarkan. Jadi sifat yang pertama adalah intangible. Yang kedua adalah inspirability, yang tidak dapat dipisahkan. Jasa diproduksi dan dikonsumsi dalam rangka waktu yang sama. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah itu merupakan orang maupun mesin. Di samping itu juga sumber itu hadir atau tidak, produk fisik tidak perlu tetap ada.
dalam pemasaran jasa, yang penting ialah bagaimana menyalurkan dalam cara yang tepat, in the right way. Jadi tidak dapat dipisahkan dari yang pemberi jasanya, maksudnya seperti itu. Variability, berubah-ubah. Jadi jasa dapat mudah berubah-ubah karena jasa ini tergantung berdasarkan orang, people base, dan berdasarkan pelengkapan atau equipment base. Implikasi dari perbedaan ini adalah outcome-nya atau hasil jasa berdasarkan orang atau people base jasa kurang memiliki standarisasi dibandingkan dengan outcome dari jasa yang berdasarkan pelengkapan. Oh, maksudnya seperti ini. Jadi jasa itu berubah-ubah kalau dia orangnya people base ya. People base, kalau equipment base cukup jasa peminjaman, misalnya peminjaman alat berat, tapi keduanya itu memiliki perbedaan. Kalau yang people base itu tidak dapat diukur karena dia ya terserah orangnya, terserah mood orangnya. Nah itu jadi kalau yang equipment base atau jasa peminjaman, penyewaan dan sebagainya itu lebih mudah distandarisasi, maksudnya seperti itu. Jadi keduanya itu berubah-ubah sesuai dengan siapa yang menjadi outcome-nya. Nah ini. Kalau yang produk atau jasa kan atau barang kan wis pasti ya, hasilnya seperti ini, produknya, outcome-nya seperti ini, pasti sama dirasakan oleh semua konsumen. Tapi kalau jasa menarik, tidak berubah-ubah. Yang selanjutnya adalah reversibility atau memiliki daya tahan. Jasa tidak dapat daya tahannya, maksudnya ini ya. Jasa tidak dapat disimpan atau tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan. Kayak bisa disimpan ya, kayak yang punya jasa yang punya barang yang memiliki expired date seperti itu. Tapi kalau jasa tidak dapat disimpan seperti itu, seperti barang. Nah, yang selanjutnya adalah macam jasa dan sifat pemasaran jasa. Nah, macam-macam jasa itu ada banyak ya. Ada personal service, financial service, public utility, ya, entertainment. Nah, ini. Jadi kalau personalnya tukang servis, salon, laundry, foto dan sebagainya. Kalau finansial ada akuntan publik, bank, pengurusan pajak dan sebagainya. Public utility, transportation service, ya, public utility ya, kayak perusahaan listrik, air minum, angkutan dan sebagainya. Ini termasuk public utility dan transportation service. Entertainment, nah ini usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung pertunjukan, dan usaha-usaha liburan lainnya. Ada hotel service, penginapan ya. Kalau nginep-nginep kamu di hotel service, ada penginapan, ada apartemen dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan hotel service. Nah, ini adalah sifat-sifat pemasaran jasa. Adalah yang pertama, jadi punya sifat ya. Jasa itu tidak sama dengan barang, makanya dia memiliki sifat. Sifat apa sih yang kemarin juga ada ya, sifat-sifat pemasaran barangnya juga ada kan ya. Ini sifat-sifat pemasaran jasanya. Menyesuaikan dengan selera konsumen. Nah, ini. Jadi selera konsumen seperti apa, dia menyesuaikan. Gejala buyer market, di mana pembeli berkuasa memperhatikan suasana pemasaran jasa pada saat itu. Kualitas jasa yang ditawarkan tidak dapat dipisahkan dari mutu yang menyediakan jasa. Pada usaha jasa yang memakai banyak tenaga orang, harus diberi perhatian khusus mutu penampilan orang tersebut dalam industri high contact. Pengusaha harus membeli hal yang bersifat internal, bahkan bukan eksternal, internalnya. Jadi sesuai dengan selera konsumen. Jadi jasa ini selera-selera banyak kan ya. Kayak jasa tukang masak, jasa tukang pijat, tukang cukur ya. Selera konsumen seperti apa, dia menyesuaikan ya. Kalau misalnya orang yang tukang cukurnya itu galak misalnya sama anak-anak, misalnya suka marah-marah, kasar, gerakinya kasar gini kan, konsumen akhirnya tidak akan menggunakan jasa cukur tersebut ya, di salon gitu ya. Misalnya seperti itu, dia akan menyesuaikan bagaimana konsumen itu menilai, bagaimana pelayanan dari orang tersebut
dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya seperti itu tadi, salon, laundry dan sebagainya. Nah, itu menyesuaikan dengan selera konsumen. Jadi harus kita lihat dulu selera konsumen seperti apa, makanya harus kita perhatikan di sana. Keberhasilan jasa dipengaruhi oleh jumlah pendapatan penduduk. Nah, ini kenyataan makin maju sebuah negara, makin banyak permintaan akan jasa. Nah, ini hal ini sehubungan dengan hierarki kebutuhan manusia yang mula-mulanya membutuhkan terpenuhinya kebutuhan fisik, kemudian menginjak kebutuhan abstrak, yaitu kebutuhan akan jasa. Pada pemasaran jasa tidak ada pelaksanaan fungsi penyimpanan. Jasa diproduksi bersama dengan waktu konsumsi, jadi tidak ada jasa yang dapat disimpan. Nah, ini keberhasilan pemasaran jasa dipengaruhi oleh pendapatan penduduk. Jadi jika suatu daerah atau suatu wilayah itu masih miskin, maka kita tidak bisa masuk membuat sebuah bisnis usaha. Karena apa? Orang hanya akan memikirkan pemenuhan kebutuhannya fisik dulu, bukan pemenuhan yang abstrak. Jadi hierarki kemarin, kebutuhan dan keinginan kemarin loh. Jadi kalau orang sudah terpenuhi semua kebutuhannya, sudah settle dia di sana, tidak ada yang kurang, maka dia akan beralih kepada kebutuhan yang abstrak atau yang lainnya, lebih ke services atau lebih ke tidak dalam bentuk fisik seperti itu ya. Nah, mutu jasa dipengaruhi oleh benda berwujud atau perlengkapannya ya. Jadi jasa kayak Unimas lah wis ya. Jadi kalau misalnya pendidikan jasa pengajarannya, jasa ini pengen bagus, maka akan diikuti dengan gedung yang bagus, ada AC-nya, meja kursinya nggak rusak, dosennya penampilannya nggak bau, terus nggak kucing, nggak semrawut ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi mutu jasa yang diterima oleh konsumennya atau mutu jasa yang diberikannya. Gimana kalau bisa ngajar dengan baik, kalau LCD aja rebutan misalnya, kalau ruangannya panas, gak ada AC-nya, ruangannya nggak cukup. Nah, bagaimana dia bisa memberikan mutu yang baik dalam memberikan jasanya seperti itu ya. Jelas ya di sini ya. Saluran distribusi dapat dalam marketing jasa tidak begitu penting, tidak. Nah, di sini ya, karena dia based on itu tadi, jadi selera-seleraan. Jadi adanya distribusi itu tidak akan berpengaruh terhadap marketing jasanya ya. Jadi ketok tular ya. Nah, jadi oh ini lo enak, ini lo enak, kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak perlu saluran distribusi. Ini sifatnya tidak bersih. Beberapa problema pemasaran dan harga jasa. Nah, ini masalah harga dari jasa sangat banyak ditentukan oleh orang atau lembaga yang menghasilkan jasa. Misalnya dokter spesialis, walaupun tarif sudah diatur pemerintah, namun tetap termasuk terkenal banyak yang dikunjungi oleh konsumen, punya banyak uang, maka tarif juga cukup tinggi bagi masyarakat umumnya. Fenomena dokter spesialis ya. Dokter spesialis, kalau spesialis itu standarnya misalnya 150, tapi kalau ketika dia jespleng atau dia banyak dikunjungi atau diminati ya, itu maka harganya nanti akan berbeda. Jadi di sini ada bentrok antara problema pemasaran dan harga jasa. Kayak tukang pijet aja, tukang pijet tunanetra misalnya, harganya sudah pasti misalnya 35.000 1 jam atau 40.000 1 jam. Tapi terkadang tunanetra 1 dengan pijat tunanetra 2 itu berbeda, karena pijatannya mungkin lebih enak yang tunanetra 1, maka 40.000 plus dikasih tips lagi 50.000 sama orang yang karena enak sekali. Jadi ini yang menyebabkan nanti adanya problema pemasaran dan harga jasanya itu berbeda-beda. Jadi antara si pemberi jasa 1 dan pemberi jasa 2 meskipun dalam perusahaan yang sama. Nah, bagaimana merancang pemasaran jasa? Nah, ini strategi-strateginya. Yang pertama adalah berikan layanan yang efisien. Efisien di sini berarti cepat, tepat, tidak terlalu rumit, dan cukup sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Jadi nggak lemot ya. Jadi minta apa itu cepet, minta surat cepet,
SPP murah lah, enakmu dewe ya. SPP murah, terus ruangan bagus, AC-nya dingin dan sebagainya ya. Jadi kalau ada keluar langsung diatasi, ya, mahasiswa komplain nilai dilayani. Nah ini berikan layanan yang lebih efisien dan cepat. Nah itu ya. Meningkatkan kinerja karyawan tentu karena jasa di sini dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pemberi jasanya atau mutu pemberi jasanya. Dalam perusahaan jasa peran karyawan sangatlah krusial, lebih-lebih karyawan marketing karena mereka lah yang menjadi daya tarik konsumen untuk agar mau menggunakan jasa yang ditawarkan karena citra karyawan juga menentukan dari citra perusahaan di mata konsumen. Nah, iya kan? Karena dia yang memberikan jasa. Kalau si karyawannya jelek ya, kayak pijat tunanetra tadi, akan mempengaruhi si pemberi jasanya gitu loh. Harga yang masuk akal. Diberikan harga yang masuk akal karena konsumen juga tahu lah, dan pintar-pintar konsumen sekarang, jadi dia tahu bagaimana jasa sakmene itu biasanya segini, jasa pembersih AC misalnya orang ngasih harga biasanya 200 atau 250 ya, ini orang masang 375, jadi orang jadi malas nanti makainya, mungkin pakai sekali habis itu sudah tidak akan dipanggil dan tidak akan dipanggil lagi karena mungkin harganya terlalu mahal atau pelayannya buruk dan sebagainya. Jadi banyak wis regone larang, ngurusin mek ngene tok dan sebagainya, banyak yang enggak relevan, maksudnya harganya harus masuk akal. Manfaatkan teknologi. Menggunakan teknologi juga bisa digunakan dalam pemasaran jasa, misalnya mengandalkan marketing atau pemasaran online juga bisa ya. Nah, tentunya banyak testimoni di sana yang pernah memakai jasa kita, misalnya jasa pembuatan website misalnya. Nah ini nanti dia tahu, oh ternyata orang ini juga sudah banyak mengerjakan tentang jasa pembuatan web dan sebagainya. Sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Nah ini lihat trennya apa yang berkembang sekarang, Koreaan. Nah ini nanti kita lihat apakah yang bisa kita serap dari usaha kita terkait dengan tren yang berkembang saat mungkin Korea, mungkin Jepang, mungkin Cina, ya mungkin ada Jepangnya mungkin nanti. Sekarang Jepang sudah mulai budaya-budaya apa yang berkembang di atau tren jadi sekarang ini. Jadi kita sesuaikan budaya yang berkembang. Nah, langkah merancang pemasaran jasa adalah lihat lingkungan fisiknya, kondisi tempat yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa. Lihat kondisi tempat, kondisi lingkungan fisik kita atau kantor yang menyediakan tenaga kerja. Begitu dia masuk, dia lihat prepare, gini. Nah jadi lihat kantorannya sudah bagus, ini bagus, ini akan mempengaruhi nanti kepuasan pengguna jasanya. Logo dan mereknya, nah desain yang lebih menarik, juga menggambarkan filosofis usahanya dan sebagainya. Jadi nanti ini juga akan mempengaruhi si pemakai jasa kita. Harganya yang dan dikatakan tadi harus lebih masuk akal sebagai ukuran kualitas jasanya ini ya. Pendistribusian jasa merupakan hal yang penting karena jasa tidak dapat didistribusikan dengan pemberi jasanya. Maksudnya distribusi sini tidak kayak barang distribusikan ke sana enggak. Nah, maksudnya gimana kita nanti mengatur jasa kita itu diusahakan di mana aja, mungkin buka cabang dan sebagainya, nanti tidak seperti distribusi dari si barang ya, bisa didistribusikan seperti itu. Promosinya dirancang promosi yang konsisten terhadap kualitas jasa dan efisiensi jasanya. Manusianya juga terus digembleng kemampuannya ya, biar karena jasa sendiri harus memberikan kok pijetnya seperti ini, itu seperti apa, jangan terlalu keras, jangan terlalu ini, jadi memberi kenyamanan dari konsumen. Motongnya itu harus gimana, nah itu harus ditingkatkan terus kualitas dari SDM-nya. Proses melibatkan input output secara konsisten yang dirancang untuk memberikan kepuasan pelanggan. Jadi
apa yang diberikan kepada layanan atau jasanya yang diberikan kepada konsumen itu harus konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk hari ini ya. Menjawab pertanyaan saja, dikumpulkan di tempat meja saya paling lambat besok ya. Halo, hari ini belum selesai, bisa dikumpulkan di meja saya besok. Oke, kalau ada yang belum paham, monggo ditanyakan via grup atau via Japri langsung. Terus dibaca lagi referensi-referensi yang ada tentang pemasaran jasa ini. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi